Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arden Putra Firmansyah, NIM A111210229. Perkenalkan, nama saya Bunga Puntawi B. Pramodawardhani dengan NIM A112201944. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasdian dengan NIM A111220196. Saya Cita Sabita Agustria Sasti dengan NIM A111220198. Nama saya Talita Rahma Bila Alvaroneta dengan NIM A111220204. Perkenalkan, nama saya Akadal Satria Pratama dengan NIM A111220205. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Putra Jawiratma dengan NIM A111220213. Perkenalkan, nama saya Hiliatul Aliyarayu dengan NIM A112202225. Perkenalkan, nama saya Mira Syafira dengan NIM A111220242. Pengertian kesengajaan. Kesengajaan atau dolus merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan kelalaian atau kulpa. Karenanya, ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat. Istilah kesengajaan dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal dengan istilah yang berbeda, namun makna yang terkandung di dalamnya tetap sama, yaitu sengaja, dolus, atau offset. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain, yang pertama adalah pasal 338 KUHP menggunakan istilah dengan sengaja. Yang kedua adalah pasal 164 KUHP menggunakan istilah mengetahui tentang. Dan yang ketiga, pasal 362, 376, dan 263 KUHP menggunakan istilah dengan maksud. Dan yang terakhir adalah pasal 53 KUHP menggunakan istilah dengan niat. Teori kehendak. Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Teori pengetahuan atau membayangkan, yang disebut foretelling teori. Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Cara kesengajaan terdiri dari 3. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, dan ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat yang mana menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan bahwa si pelaku pantas mendapatkan hukuman pidana. Kesengajaan sebagai kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang ditujukan namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku menimbulkan 2 akibat, yaitu yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki tapi pasti terjadi. Yang terakhir adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi. Misalnya adalah untuk meracuni seorang ayah dengan makanan, tetapi justru anak itu yang memakannya. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan terjadi akibat yang lain. Untuk submateri selanjutnya, yaitu kesesatan di dalam hukum pidana. Tidak selamanya pula perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat dijatuhi pidana jika terdapat kesesatan di dalamnya. Ada 2 kesesatan yang tidak dapat dijatuhi pidana, yaitu fatalistic dwelling atau kesesatan fakta dan reh dwelling atau kesesatan hukum. Yang pertama yaitu kesesatan fakta. Kesesatan fakta berarti suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Di sini saya akan mengambil contoh kasus
korban prank atau menjahili seseorang yang terdapat pelaku dan korban. Adanya kesesatan fakta tersebut mengakibatkan pelakunya atau dalam hal ini korban prank yang bereaksi terhadap tindakan prank. Hal tersebut tidak dapat dipidana, kecuali apabila korban prank telah mengetahui bahwa ia sebagai objek dari aksi prank, namun kemudian dengan sengaja melakukan pemukulan atau hal lainnya kepada pelaku hingga menyebabkan pelaku sampai terluka ataupun meninggal dunia. Dalam hal ini, korban prank dapat dijatuhi pidana. Yang kedua yaitu kesesatan hukum, berarti melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Rajwani ini masih dibagi lagi menjadi kekeliruan yang dapat dimengerti dan kekeliruan yang tidak dapat dimengerti. Jika dapat dibuktikan, kesesatan fakta dan kesesatan hukum akan memperlihatkan tidak adanya dolus malus pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Artinya dia tidak mengetahui dan menghendaki hakikat perbuatan yang dilakukannya. Persoalan lebih lanjut dalam hukum pidana, apa parameternya untuk membuktikan bahwa seseorang tidak mengetahui hakikat perbuatan yang dilakukannya. Paling tidak ada dua ukuran untuk menentukannya. Pertama, kedudukan jabatan dan tingkat pengetahuan orang tersebut. Kedua, kesesuaian antara fakta yang ada berdasarkan kesengajaan yang diobjektifkan. Orang tersebut dianggap tahu hakikat perbuatan yang dilakukannya. Aberatio ictus. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan dolus mengenal berbagai macam kesengajaan, salah satunya yaitu aberatio ictus. Aberatio ictus yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu namun ternyata mengenai objek yang lain. Dalam konteks hukum pidana, aberatio ictus merujuk pada kesalahan dalam penyerangan atau serangan yang menyebabkan dampak atau hasil yang tidak diinginkan. Lebih khususnya, aberatio ictus terjadi ketika seseorang berencana untuk menyerang atau melukai satu target tertentu, tetapi akhirnya melukai atau membunuh orang lain yang tidak dimaksudkan sebagai target awal. Dalam hal ini, pelaku sebenarnya bertindak dengan sengaja terhadap target awalnya, tetapi karena faktor-faktor kesalahan, kegagalan teknis, atau keadaan yang tidak terduga, dampak tindakan tersebut justru jatuh pada orang lain. Dalam rumusan tindak pidana, prinsip kesengajaan dalam hukum Inggris disebut mens rea. Adalah unsur penting yang harus ada untuk membuktikan bahwa seseorang secara sengaja melakukan tindakan pidana. Kesengajaan menunjukkan adanya niat, pengetahuan, atau kesadaran pelaku terhadap sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, ada beberapa tingkatan kesengajaan yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur kesalahan dalam suatu tindakan pidana. Tingkatan kesengajaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi, namun umumnya terdapat beberapa kategori sebagai berikut. Kesengajaan murni atau dolus directus. Pelaku dengan sengaja dan secara langsung melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya adalah jika seseorang dalam kesengaja membunuh orang lain. Kemudian ada kesengajaan bersyarat atau dolus indirectus. Pelaku secara tidak langsung menyebabkan tindakan melawan hukum, meskipun tidak ada niat untuk mencapai hasil yang tidak sebenarnya. Contohnya adalah jika seseorang melemparkan batu ke jalan dengan tujuan mengganggu lalu lintas, tetapi tanpa maksud melukai orang. Yang ketiga adalah kesengajaan tertentu atau dolus specialis. Pelaku memiliki niat untuk mencapai hasil yang spesifik, niat untuk dalam tindakan pidana. Contohnya adalah jika seseorang merencanakan pencurian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, ada juga prinsip kesengajaan yang lebih ringan yang disebut kelalaian atau negligence. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dan akibatnya menimbulkan cedera atau kerugian bagi orang lain. Kelalaian biasanya digunakan dalam kasus-kasus di mana kesengajaan murni tidak dapat dibuktikan. Penting untuk dicatat bahwa unsur kesengajaan ini berbeda di setiap yurisdiksi dan dapat ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempelajari undang-undang yang berlaku di yurisdiksi mereka untuk memahami lebih lanjut tentang rumusan tindak pidana dan unsur kesengajaan yang diperlukan untuk membuktikan suatu tindak pidana.